Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses awal kontestasi pilkada sebentar lagi akan dimulai. Ditandai dengan pendaftarannya para paslon atau bakal calon bupati dan wakil bupati yang diagendakan di tanggal 27 sampai 29 Agustus mendatang. Ini tinggal menghitung hari. Beberapa hari lagi kita akan melihat siapakah kontestan Pilkada Kabupaten Karawang. Bersama saya hari ini sudah ada Ibu Mari Fitriana. Kebetulan kita sambangi langsung ke kantornya. Kita akan berbincang terkait proses pilkada yang sebentar lagi mendekati masa pendaftaran calon. Assalamualaikum, Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak bosen ya ketemu terus ya. Ya, karena memang sentral informasinya ada di beliau sebagai ketua komisioner. Apa ya, bagi-bagi tugas kali ya. Kalau yang lain ada handle ini. Ini saya mau nanya soal kemarin baru penetapan DPS ya. Betul. Diplenokan tanggal berapa? 11 dengan Agustus. total 1.804.784. 1.804.784. Nah, selama proses penetapan DPS ini gimana nih? Ada kendala atau memang sudah tercover semua bahwa itu adalah data konkret DPS terupdate? Ya, mudah-mudahan ini menjadi daftar pemilih sementara yang memang betul-betul valid ya di masyarakat. Tapi kan memang sekali lagi disclaimer dulu nih sebelumnya gitu, karena memang pemilih ini kan dinamis sekali Kang Eden ya. Jadi perpindahan penduduk yang tidak bisa kita bendung gitu kan, dan juga kondisi-kondisi tertentu misalkan seperti kematian juga yang tidak bisa kita tahan gitu kan. Nah itu kan menyebabkan daftar pemilih ini harus dimutakhirkan gitu. Nah kalau kita berbicara kemarin ya kerja kita sudah maksimal gitu ya, mulai dari teman-teman Pantarlih yang melakukan coklit, lalu teman-teman PPS dan teman-teman PPK, kami juga di kabupaten gitu kan, itu sudah berusaha semaksimal mungkin gitu supaya daftar pemilih sementara yang kemarin sudah kami plenokan dan kami tetapkan itu menjadi betul-betul daftar pemilih yang valid gitu kan. Nah memang prosesnya kan sangat panjang ya seperti yang kita ketahui bersama lah ya. dirasakan juga gitu kan, mungkin ya masyarakat secara umum merasakan dan didatangi oleh petugas Pantarlih saat proses coklit kan panjang sekali. Nah sebelum coklit itu pun sudah ada tahapan gitu kan, mulai dari turunnya DP4 dari Kemendagri ke KPU RI gitu kan di akhir bulan April, lalu kemudian dipetakan oleh KPU RI gitu kan, masing-masing provinsi dan Kapko, lalu kemudian diturunkan DP4 itu ke kabupaten kota, dan kami menerima di akhir Mei gitu kan. Di situ pun setelah datang DP4 tidak langsung kita turunkan, tapi kita petakan TPS-nya gitu kan, itu langsung dipetakan. Nah itu kan ada kerja sama juga dengan teman-teman PPK dan PPS gitu kan, dipetakan semua di seluruh Karawang ini sampai akhirnya menjadi per TPS gitu. Nah jadi petugas Pantarlih itu mereka mencoklit hanya di TPS-nya saja gitu, tidak mencoklit di TPS yang lain. Karena kan kemarin persyaratan petugas Pantarlih itu untuk yang jumlah pemilihnya kurang atau sama dengan 400 itu kan petugas Pantarlihnya 1 orang. Nah kalau di atas 400 sampai 600 itu petugas Pantarlihnya 2 orang gitu. Nah dengan harapan supaya kerja Pantarlih pun maksimal gitu kan, dan mereka betul-betul mendatangi pemilih ini door to door gitu Kang Eden kemarin itu. Selama 1 bulan kan kemarin ya, dari tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Tuh. Nah selesai Pantarlih melakukan coklit, itu kemudian data yang sudah terekap ya, baik secara manual. Jadi nih basic datanya ada 2, data manual dan data by system yang ada di e-coklit gitu. Nah di data manual ini adalah
data yang berasal dari DP4 itu tadi, Hmm. gitu kan. Termasuk yang di e-coklit juga sebetulnya. Nah, cuma tampilannya saja yang berbeda karena sudah berbasis digital kan kalau yang di e-coklit. Nah, yang di manual ini artinya ketika kemarin didatangi ya sama Iya. petugas coklit ya. Mhm. Artinya ketika datang ke rumah menemui pemilih gitu Iya. kan, kepala keluarganya khususnya diminta KTP dan KK, lalu kemudian disamakan Betul. di data manualnya ada tidak gitu kan. Nah, ketika ada checklist gitu kan, dan ditanya ada berapa pemilih Berapa? di Ya, satu rumah itu betul. gitu kan. Nah, terus ditanya juga apakah ada di antara pemilih yang memenuhi syarat itu Hmm. disabilitas atau tidak gitu kan. Nah, ketika misalkan ada kan itu ada form khusus gitu Oke. kan untuk mengisinya. Disabilitasnya apa gitu. Hmm. Nah, setelah data manual itu beres, lalu kemudian disandingkan dengan Hmm. data digitalnya yang ada di Oke. e-coklit gitu kan. Ketika misalkan sesuai yaitu tinggal diklik pemilih Hmm. sesuai gitu kan. Hmm. Kalau misalkan tidak, ternyata pas datang ke satu rumah Ya. misalkan kondisi pemilih yang ada di DP4 itu tidak ada. Nah, berarti kan itu eh, pemilih ubah gitu kan. Hmm. Apakah pindah atau bagaimana kan gitu. Oke. Dicari informasinya lah gitu. Nah, setelah proses itu selesai, itu kemudian data kan direkap satu desa Ya. gitu. Lalu diplenokan di tingkat PPS. Lalu setelah pleno PPS selesai direkap kembali oleh kecamatan gitu kan. Hmm. Di tingkat kecamatan oleh PPK. Lalu kemudian direkap lagi dan diplenokan lagi di tingkat kabupaten. Nah, itu Hmm. perjalanannya jadi sangat Ya, panjang gitu, kompleks dan panjang ya. kompleks. Dan hari ini pun tanggal 15 Hmm. KPU kabupaten itu berkumpul di provinsi Hmm. untuk memplenokan hasil Hasil DPS DPS kemarin itu. per kabupaten kota. Jadi diplenokan dalam satu provinsi ini kita pemilih ada berapa Oke. gitu. Sebetulnya kegiatannya dari tanggal 14 kemarin gitu kan, sinkron Sinkron data data. gitu kan, sudah sinkron hari ini kita bacakan gitu, Oh. hasil pleno yang kemarin kita sahkan di kabupaten Hmm. gitu Kang Eden. Ya. Artinya 1,8 juta ini ada perubahan nggak dari data Pilpres kemarin? Betul, pasti Berapa persen ada. kira-kira? Pasti ada Penambahan atau pengurangan? eh, penambahan Penambahan. pastinya, iya. Dan memang ini pun kan proses pemutahiran datanya belum selesai karena ini baru Hmm. DPS kan. Ini kita masih ada satu tahap lagi untuk menuju DPT, daftar pemilih Oke. tetap. Nah, kalau dibandingkan dengan pemilu kemarin ini tentunya naik karena pemilu kemarin kan 1.779.307 kalau tidak salah itu angka belakangnya. Nah, itu mengalami kenaikan sekitar 25 ribuan lah. Oh, oke. Kalau dari totalnya ya, Ya, tapi kalau dari totalnya. misalkan dari data awalnya itu karena kan ada yang TMS meninggal juga, ada yang Hmm. berpindah juga Ya. gitu. Jadi memang lumayan gitu Hmm. naiknya, lumayan signifikan. Dan kemarin juga kalau berbicara apa daftar pemilih dengan potensi misalkan kepindahan penduduk itu, Hmm. kemarin pun saat melakukan pemutahiran penetapan di PPS, di PPK dan di kabupaten itu ada beberapa data ganda yang ditemukan gitu kan Hmm. dan itu memang sudah Hmm. disinkronisasi gitu kan. Hmm. Ketika misalkan kondisi nyatanya misalkan ketika selesai pleno PPS itu ada data ganda antar desa antar kecamatan. Hmm. Nah, itu ketika dicek kondisi sebenarnya orangnya ada di mana gitu kan. Hmm. Ya. Nah, kalau kan itu data ganda tuh berarti ketika masuk Sidalih itu tuh data tuh istilahnya tabrakan lah. Hmm. Ada dua gitu. Ya, ya. Satu NIK itu ada dua Ada dua tempat tempat gitu. ya. Nah, itu dicek betul tuh Hmm. sama PPK-nya. Sebetulnya orang tersebut tinggalnya di Tinggalnya di mana mana? gitu kan. Nah, ketika misalkan memang misalkan tabrakannya antara Karawang Timur sama Karawang Barat Hmm. misalkan. Nah, dicek ternyata yang bersangkutan sudah memang tinggalnya di Karawang Barat gitu. Nah, artinya yang di Karawang Timur ini di TMS kan, MS-nya di Karawang Barat Oke. gitu. Nah, ketika sudah selesai gitu kan pleno di kecamatan, lalu kemudian
ada data ganda antar kabupaten, antar provinsi gitu. Nah, itu juga sama kami validkan gitu Oke. kan. Sebetulnya yang bersangkutan tuh tinggal di mana, apakah di Karawang atau di luar Karawang gitu. Ketika misalkan yang bersangkutan betul di Karawang, berarti di Karawang statusnya memenuhi syarat MS. Dan yang di luar Karawang itu ya TMS Oke. gitu. Ya, sebetulnya yang lebih menarik membuat kami datang ke sini hari ini adalah pertama terkait DPS itu, kedua eh, soal pendaftaran paslon Oh iya, pendaftaran yang paslon. udah Sebentar deket lagi, nih, udah beberapa hari lagi, ya kan? sebentar lagi. Yang mungkin nanti tensinya akan mulai naik antara Iya, ya, banyak pihak gitu ya, iya. secara mungkin kampanye atau promosi masing-masing. Nah, ini kan pendaftaran masing-masing paslon dari manapun itu, dari siapapun itu, ini kan 27 sampai 29, betul ya Teh? Betul, 3 hari. Nah, kesiapannya bagaimana untuk menghadapi agenda besar lah, salah satunya Mhm. pendaftaran paslon itu? Ya, betul sekali nih Kang Eden ya. Mhm. Waktunya yang tepat ini untuk bertanya ini. Jadi memang dari 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya, kami Mhm, sudah, sering membahas gitu kan di rapat pleno. Karena kan, kita diwajibkan untuk selalu rapat pleno gitu mhm, di setiap minggunya gitu, oke, dan itu membahas kegiatan-kegiatan yang akan kita hadapi seminggu itu. Nah, itu memang waktu itu sudah kita bahas gitu kan, walaupun masih jauh-jauh hari mhm, menuju pendaftaran, tapi kan persiapannya memang cukup banyak gitu. iya, Antara lain kan harus ada, tim Pokja gitu kan, mhm, kelompok kerja, lalu kemudian banyak yang harus disiapkan gitu, kaitan mhm, persyaratan, kaitan tempat pemeriksaan kesehatan gitu kan. Nah, eee, hari ini sih, per hari ini memang alhamdulillah banyak yang sudah terjalani ya mhm, oleh KPU Kabupaten Karawang. Di antara lain ya tempat pemeriksaan kesehatan, kami sudah, koordinasi dengan Dinkes gitu kan, Dinas oke, Kesehatan Kabupaten Karawang, dan, Dinkes sudah memberikan 3 rekomendasi rekomendasi tempat, tempat, ya rumah mhm, sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, dari langkah itu, lalu, KPU melakukan apa? Melakukan survei gitu mmm, kan terhadap rumah sakit tersebut gitu mhm, kan. Baik dari segi sarana prasarananya, kesehatannya maupun dari segi pembiayaan oke, gitu. Kan disesuaikan dengan anggaran yang ada ya mhm, gitu mhm, kan. Nah terus, setelah itu besok nih tanggal 16 mhm, KPU Kabupaten Karawang akan mengundang, stakeholders terkait ya, oke, dan juga pimpinan, partai yang memiliki kursi di mhm, DPRD untuk itu koordinasi kaitan oh, persiapan pendaftaran oke, gitu kan, kaitan persyaratan apa saja mhm, yang harus terpenuhi, terpenuhi, lalu juga nanti proses pendaftarannya seperti apa mhm, gitu kan, lalu juga, apa namanya, kaitan dengan silon, mmm, sistem informasi pencalonan. Jadi, oke, paslon yang akan daftar itu nanti, itu juga harus, mengisi di silon gitu. mmm, Jadi nanti ada admin dari tim pasangan calonnya yang iya, akan bertugas, untuk di aplikasi silon tersebut oke, gitu. Jadi sebagai gambarannya ini, mhm, di-spill dikit nih ya, iya, sebagai gambarannya jadi nanti di aplikasi silon itu, mhm, admin itu akan, meng-entry untuk, keterangan-keterangan dari paslon tersebut gitu kan. oke, Misalkan calon, bupatinya gitu, mhm, itu daftar riwayat hidupnya seperti apa oke, gitu, apa data saja yang pribadinya harus ya, data yang pribadinya yang harus harus diisi di mhm, silon, terus wakil bupatinya sama gitu kan harus mhm, mengisi. Terus juga, fas fotonya dilampirkan, dimasukkan. mhm, mhm, Nah itu nanti ada beberapa dokumen surat pernyataan gitu mhm, kan yang harus di-download dan di-print, ditandatangani gitu kan, oke. lalu di-upload lagi di Oh, silon. iya, karena kan harus Terus ada tanda tangan basah ya? ya harus ada tanda tangan basahnya dan nanti yang, berkas fisiknya Mhm, itu dibawa saat pendaftaran. pendaftaran gitu. Nah, ini ngomong-ngomong pendaftaran nih, Mhm, selain persoalan administrasi, biasanya kalau pendaftaran itu, iya, paslon itu bawa iring-iringan,
massa gitu. ya, entah itu simpatisan, entah itu relawan atau apapun itu bentuknya, biasanya mereka membawa iring-iringan massa. Sudah ada mapping atau rekayasa tertentu bagaimana menghadapi supaya tetap kondusif gitu, atau mungkin sudah ada rekayasa, barangkali sudah ada bocoran berapa nih calonnya gitu kan, dari 3 hari itu ditentukan hari ini siapa, hari ini siapa gitu, atau gimana Iya. teh? Nah, Aku nggak ngerti. itu dia. Jadi, Mhm, yang pertama, kaitan pasangan calon, mhm, gitu. Kita juga kan, KPU belum menerima konsultasi secara resmi ya, mhm, dari baik itu yang mengatakan tim, paslon, mhm, mhm, ataupun partai politik, gitu kan. Nah, justru besok itu, mhm. tanggal 16 itu, kita akan melakukan koordinasi kaitan itu. Oke. Jadi, betul tadi bahwa ketika kami BIMTEK kemarin pun tentang pencalonan harus dipastikan betul Mhm, gitu kan, paslon ini akan datang di tanggal berapa mhm. dan jam Jam berapa berapa? gitu. Betul. Supaya kami pun bisa maksimal dalam, Menyiapkan segala menyiapkan segala sesuatunya gitu. sesuatunya gitu kan, gitu. Nah itu, yang akan kami koordinasikan gitu kan. Jadi nanti dari LO-nya menyampaikan bahwa paslon tersebut akan mendaftar pada tanggal Tanggal berapa, di berapa, jam antara 3 berapa. hari itu dan jam berapa, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitan tadi, Mhm. apa, Iring-iringan rombongan pastinya, massa, ya. iringan massa, pendukung dan lain Mhm, sebagainya, gitu kan. Jadi, nanti di kantor KPU ini kami akan membagi, 2 mhm. ruang, Ya, gitu kan. Yang pertama ruang di dalam, di mhm, aula, itu hanya khusus untuk pasangan calon, mhm, ya, dan pendamping, misalkan mhm, ada pendampingnya, mhm, istrinya atau mhm, suaminya, mhm. gitu kan. Lalu pimpinan partai politik yang mengusulkan. Oke. Jadi misalkan pasangan calon A, dia diusulkan oleh berapa partai Partai, politik. heeh, Nah, pimpinannya doang. hanya ketuanya saja gitu atau Mmm, perwakilan ketua. mhm. Karena kan nanti, ada penyampaian bahwa betul tidak partai tersebut mengusulkan Oke. paslon ini, gitu Ya kan. ini biar jadi informasi kan, jadi nanti nggak Betul. sembarang orang Nah, yang merasa penting gitu, asal masuk aja gitu. iya. Jadi itu, apa, terbataslah yang Mhm, untuk di dalam aula ini. oke. Karena kami menginginkan proses ini, menjadi proses yang Khidmat lah ya, sakral dan sakral, hikmat, ya. gitu kan. Itu. Nah, di luar aula, artinya di Mhm, ruang gedung KPU, ini di tempat parkir di mhm, halaman, itu kami akan tutup semua menggunakan tenda, oke, gitu. Dibuat senyaman mungkinlah. oke. Nah, nanti pendukung-pendukung lainnya atau pengurus partai yang, selain ketua atau Mhm, perwakilan yang di dalam, itu bisa menyaksikan di luar. oke. Ada juga nanti layar yang disiapkan gitu Mhm. kan untuk, mereka bisa Melihat melihat kondisi di dalam. prosesi di dalam seperti Oke. apa gitu. Jadi seperti itu gambarannya Mhm, Kang Eden. Nah, yang keberapanya tadi ya? Ketiga apa keempat? ketiga sekarang. Ketiga ya? Heeh, Yang ketiganya menyangkut rekayasa lalu lintas oke. gitu kan. Pastinya kan karena memang, ruang parkir yang terbatas di kantor Mhm. KPU, apalagi ruang parkir yang sekarang akan digunakan Digunakan untuk untuk menerima tamu mhm, gitu kan, itu pastinya membutuhkan space gitu mhm. kan. Nah, kami juga nanti akan, Ada rekayasa koordinasi lalu gitu kan, lintasnya. dengan pihak kepolisian, dengan pihak Pol PP, dengan pihak Dishub gitu kan, Mhm, Dinas Perhubungan, mau melakukan rekayasa, lalu lintasnya seperti apa gitu mhm. kan. Nah, dengan perkiraan misalkan di mapping ini, perkiraan ya, karena kan Kantong-kantong baru parkir ya, perkiraan nih misalkan, kantong-kantong parkirnya di mana nah gitu kantong kan, parkirnya di mana gitu kan, misalkan untuk, rekayasa lalu hari-hari lintasnya, itu gitu kan. Terus rekayasanya seperti apa, karena kan kita mhm. ini kantor berada di Iya, jalan di utama boleh jalan dikatakan gitu iya, ya, gitu, sebagai penghubung antara Karawang dengan Bekasi mhm, kan, ini pasti lalu lintasnya cukup padat dan iya, itu membutuhkan konsentrasi yang serius, mhm, saya rasa gitu kan untuk, pihak keamanan mhm, mengatur itu gitu. Jangan sampai juga, dengan adanya kita bilang hajat, mhm. hajat politik ini, Mengganggu jadi mengganggu kenyamanan kenyamanan masyarakat yang lain. masyarakat lain gitu kan. Nah, kita kan juga tidak menginginkan itu. Artinya kita menginginkan, hajat ini terlaksana dengan baik dan juga masyarakat tetap bisa menjalani, apa, kegiatannya Mhm, gitu kan, menggunakan fasilitas publik yang sama-sama dirasakan mhm, juga, itu dengan mhm. nyaman Iya, juga gitu.
Nah, itu pastinya kita lakukan gitu. Makanya Oke. kemudian ya kita itu rapat koordinasi lah dengan semua pihak gitu. Ya. Supaya peralatan selama 3 hari ini gitu kan, Hmm. 3 hari ke depan gitu di tanggal 27 sampai 29 itu tidak ada masyarakat yang kecewa Hmm. gitu kan. Masyarakat yang merasa dirugikan gitu Hmm. dengan prosesi pendaftaran ini. Karena kan Hmm. ini menjadi salah satu momen yang tersakral ya. Betul. Tuh, karena kan ini yang menentukan. Kalau misalkan tidak ada pendaftaran paslon kan tidak ada ini Ya. pilkadanya. Pilkadanya nggak ada. Betul. Poinnya adalah kita ingin menginformasikan bahwa pada saat prosesi pendaftaran itu eh, ada space-space yang memang berdasarkan pada kepentingannya. Itu maksud Betul. saya supaya sama-sama nyaman ya. Betul Paslon yang sekali. mendaftar nanti nyaman, KPU sebagai penyelenggara pun nyaman. Jadi tadi kan diinformasikan bahwa di aula hanya untuk paslon, pendamping paslon ya, dan Iya, ketua-ketua partai atau yang mewakili. betul. Selebihnya disediakan tenda dan kursi di halaman KPU untuk menunggu Betul. atau untuk menyaksikan melalui Prosesi di layar dalam. monitor nanti prosesinya. Betul sekali. Ini supaya tertib gitu ya. Jadi saya Betul. ulang ini, mohon maaf. Betul. Supaya tertib gitu kan, sehingga prosesi pendaftaran ini bisa berjalan dengan hikmat dan sakral gitu Betul kira-kira. sekali. Karena ini mohon maaf, kadang-kadang ada aja kan Iya, yang betul. tadi saya bilang merasa penting sehingga Iya, tidak memahami atau tidak mematuhi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU gitu kan. betul. Sehingga nanti terjadi disinformasi atau bahkan distorsi gitu kan. Iya, iya. Ya seolah-olah KPU nih nggak memfasilitasi dan Betul kan ada aja yang sekali, begitu ya. betul sekali. Dan begitupun ya dengan teman-teman media gitu Nah kan. ini teman media. Ya, artinya kan nanti ada space yang kami sediakan Oke. di dalam aula gitu dan memang itu sifatnya terbatas gitu Mm-mm. kan. Karena ya itu tadi kita pengen prosesnya sakral dan hikmat gitu. Oke. Nah, untuk di luar aula gitu kan, di halaman itu kita sediakan juga gitu kan layar dan nanti pun selesai misalkan paslon itu menjalani prosesi pendaftaran di aula, Mm. selesai, itu nanti ada space untuk konferensi pers. Oke. Jadi nanti kami sediakan, eee, teman-teman media yang akan meliput paslon Mm-mm. setelah melakukan prosesi pendaftaran, Baik. gitu. Jadi nanti bisalah teman-teman media Siap. untuk mengeksplor gitu kan Mm-mm. paslon ini, tadi seperti apa, misalkan proses Mm-mm. pendaftaran dan lain-lain. Oke. Nah terakhir Teh, saya nggak tahu ini pertanyaan ini boleh dilontarkan atau tidak, tapi kalau memang tidak Mhm, perlu dijawab ya nggak perlu. Sejauh ini, kalau saya boleh tahu, mhm. adakah informasi ke Ketua KPU berapa kira-kira paslon yang akan mendaftar? Belum. Belum ya? Secara resmi belum ya? Belum secara resmi, mungkin bisa terlihat, besok ya, Oke. setelah kami melakukan, rakor dengan Ah, stakeholders dan pimpinan partai yang memiliki kursi di parlemen ya, hmm, mungkin besok baru terlihatnya. Kalau siap. misalkan berbicara sekarang, kan itu hanya baru informasi-informasi di luar Ya, ya, belum yang ada yang yang secara resmi. tuh baru Iya, rumor-rumor aja baru kan gitu. rumor-rumor aja. Saya tidak mau terjebak dengan pertanyaannya Kang Eden ini. Baru Iya, rumor-rumor aja. Makanya ya secara resmi belum gitu ya. iya. Kita lihat aja nanti berarti besok Kita ya. lihat aja nanti. Berapa kontestan yang akan Betul. berkompetisi. Dan mudah-mudahan tetap harapannya pilkadanya damai, kita bisa riang gembira dalam prosesnya, Betul ya kan? sekali. Dan mudah-mudahan KPU beserta jajarannya juga diberikan kemudahan dalam prosesnya, Amin. tidak ada suatu kendala. Terima kasih silaturahminya dan kita sudah di penghujung perbincangan. Siap. Ya, terima kasih banyak deh waktu dan kesempatannya. Itulah tadi Sami-sami. eh, bincang-bincang kita dengan Ketua KPUD Kabupaten Karawang, Ibu Mari Fitriana. Kembali lagi nanti bersama saya di episode lain di Titik Temu Menyambung Cerita Menginspirasi Harapan.